Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sebuah pulau kecil di ujung Eropa bisa punya pengaruh sebesar itu ke seluruh dunia? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kisah lahirnya Inggris. Sebuah perjalanan yang, wah, penuh darah, pengkhianatan, dan penaklukan. Dari zaman suku-suku kuno sampai akhirnya jadi sebuah kerajaan. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngebahas sejarahnya, ada satu hal yang sering bikin bingung dan perlu kita beresin dulu nih. England, Great Britain, atau UK. Banyak banget yang pakai istilah ini gantian, padahal ketiganya itu beda. Yuk kita luruskan sekali biar nggak salah lagi. Gini deh, simpelnya begini. England itu ya negaranya, kalau Great Britain itu nama geografisnya, nama pulaunya. Pulau ini isinya ada 3 negara, England, Skotlandia, dan Wales. Nah, kalau United Kingdom atau UK, ini yang paling besar. Ini adalah negara berdaulat yang isinya Pulau Great Britain tadi plus Irlandia Utara. Gampang kan? Biar makin gampang lagi, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja United Kingdom itu kayak Indonesia. Terus Great Britain itu Pulau Jawanya. Nah, England itu ibaratnya kayak Jakartanya di dalam Pulau Jawa itu. Analogi ini lumayan bantu buat ngebayangin posisinya masing-masing. Terus, kenapa sih kita harus repot-repot bahas sejarah pulau kecil ini? Jangan salah, dampaknya itu luar biasa global. Dari bahasa Inggris yang jadi bahasa internasional, musik yang kita dengerin kayak The Beatles atau Queen, sampai tontonan wajib tiap minggu kayak Premier League. Bahkan pemikiran jenius kayak Stephen Hawking juga dari sana. Sejarah mereka itu suka nggak suka ikut membentuk dunia kita sekarang. Oke, sekarang saatnya kita putar waktu jauh ke belakang. Kita kembali ke masa lalu, ke sebuah daratan yang masih berkabut, yang bahkan belum punya nama Inggris, buat ngeliat gimana semuanya dimulai. Sejarah pulau ini tuh kayak lapisan kue. Lapisan paling bawah, sekitar 10.000 tahun lalu, para pemburu pengumpul pertama datang dari daratan Eropa. Ribuan tahun kemudian, datang lapisan kedua, suku-suku Keltik, yang bawa teknologi zaman perunggu. Tapi pada tahun 55 sebelum Masehi, datang sebuah kekuatan yang mengubah segalanya, Kekaisaran Romawi. Bayangin, 400 tahun. Selama itu, Romawi berkuasa di Britania. Dan mereka bukan cuma tumpang lewat, mereka itu pembangun sejati. Mereka ninggalin jalanan lurus yang masih ada sampai sekarang, kota-kota yang jadi cikal bakal London dan Manchester, dan yang paling penting, mereka bawa sistem hukum dan agama baru, yaitu Kristen. Tapi, semua yang dibangun itu goyah. Di abad ke-5, Kekaisaran Romawi lagi goyang, dan mereka narik semua pasukannya dari Britania. Kepergian mereka ini meninggalkan lubang kekuasaan yang, gede banget. Pulau itu jadi rapuh, dan momen inilah yang jadi titik balik sejarahnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru, kayak ada plot twistnya. Penduduk lokal Britania Romawi yang panik karena diserang suku lain, bikin satu keputusan yang fatal. Mereka nyewa tentara bayaran dari suku-suku Jermanik yang kita kenal sebagai Anglo-Saxon. Bukan yang lindungin, tentara bayaran ini malah lihat peluang. Mereka berkhianat, merebut tanah untuk diri mereka sendiri, dan ngegusur penduduk asli Keltik ke pojokan barat pulau. Nah, periode setelah Anglo-Saxon datang ini sering banget disebut zaman kegelapan atau Dark Ages. Tapi kenapa ya? Emangnya segelap apa sih zaman itu? Ternyata, sebutan gelap itu bukan karena zaman itu suram atau penuh kengerian. Gelap itu lebih ke sudut pandang kita sebagai sejarawan. Kenapa? Karena kita hampir nggak punya catatan tertulis sama sekali dari era itu. Bangsa Anglo-Saxon awalnya nggak punya budaya tulis, jadi sejarah mereka itu seolah gelap buat kita. Makanya sekarang, para ahli lebih suka menyebutnya awal abad pertengahan. Dan yang keren, jejak kepercayaan mereka itu masih nyempil loh di kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam bahasa yang kita pakai. Coba deh perhatiin nama hari Kamis dalam bahasa Inggris, Thursday. Itu asalnya dari Thursday, hari untuk dewa petir bangsa Jermanik, Thor. Keren kan? Sejarah itu benar-benar ada di sekitar kita. Oke, setelah beberapa abad, kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon ini mulai stabil dan berkembang. Tapi, kedamaian itu ternyata nggak bertahan lama. Dari Laut Utara yang dingin muncul ancaman baru yang mengerikan. Kapal-kapal panjang dengan ukiran kepala naga membawa para pejuang ganas yang kita kenal sebagai bangsa Viking. Jadi, waktu itu, Inggris itu belum jadi satu negara utuh. Bayangin aja kayak medan pertempuran 7 kerajaan yang saling sikut, yang oleh sejarawan disebut heptarki. Kerajaan-kerajaan kayak Northumbria, Mercia, dan Wessex terus-terusan berantem buat jadi yang paling berkuasa. Dan serangan Viking ini cepet banget dan brutal.
Dimulai dengan serangan di tahun 793, kerajaan-kerajaan Anglo-Saxon tumbang satu persatu dengan cepat. East Anglia jatuh, Mercia takluk, Northumbria juga hancur. Dalam waktu singkat, cuma sisa satu kerajaan yang berdiri melawan gelombang Viking, kerajaan Wessex. Jadi, petanya sekarang berubah total. Pulau itu kebelah jadi dua. Di satu sisi ada Danelaw, wilayah super luas yang dikuasai Viking Denmark. Di sisi lain, cuma ada satu benteng terakhir Anglo-Saxon, kerajaan Wessex, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Alfred. Nasib seluruh bangsa Inggris ada di tangannya. Diem! Catat tahun ini baik-baik. 878 Masehi. Disinilah titik baliknya. Dalam pertempuran Edington, pasukan Raja Alfred yang udah di ujung tanduk berhasil melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Mereka mengalahkan pasukan besar Viking. Ini bukan cuma kemenangan perang biasa. Ini adalah penyelamatan sebuah budaya, sebuah bahasa, dan masa depan bangsa Inggris itu sendiri. Sejak saat itu, Alfred dapat julukan The Great. Kemenangan Alfred itu kayak rem darurat yang menghentikan laju Viking. Tapi, perangnya belum selesai. Justru pertanyaan besarnya sekarang adalah gimana caranya membangun lagi sebuah bangsa dari reruntuhan perang ini. Dan ini jadi misi satu keluarga, misi satu dinasti, dimulai dari Alfred sang penyelamat. Terus dilanjutkan sama anak-anaknya, Edward dan Ethelflaed. Seorang ratu pejuang yang keren banget, dijuluki Lady of the Mercians, yang mulai merebut kembali wilayah dari Viking. Sampai akhirnya, pada tahun 927, cucu Alfred, Aethelstan, menuntaskan semuanya. Dia menaklukkan kerajaan Viking terakhir dan menyatukan semua kerajaan Anglo-Saxon. Dan di tahun 927 itu, Aethelstan mendeklarasikan dirinya sebagai raja bagi seluruh orang Inggris. Di momen itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kerajaan Inggris yang kita kenal sekarang secara resmi lahir. Sebuah momen yang benar-benar bersejarah. Dan ini bukan cuma soal nyatuin tanah loh, ini jauh lebih besar dari itu. Untuk pertama kalinya, ada satu pemerintahan pusat, satu mata uang, dan satu sistem hukum buat semua. Ini adalah lahirnya sebuah identitas baru, identitas sebagai orang Inggris. Ya tentu aja, perjalanan Inggris setelah ini nggak langsung mulus dan damai, masih banyak perang dan invasi di masa depan. Tapi fondasinya, kerangkanya udah terbentuk di sini. Di bawah raja-raja berikutnya, kerajaan baru ini mulai stabil, makin kuat, dan siap untuk menorehkan jejaknya di panggung dunia. Jadi, apa yang bisa kita lihat? Sebuah bangsa yang ditempa oleh gelombang migrasi, pengkhianatan, dan perang tanpa henti. Ini bikin kita mikir ya, gimana sebuah kelahiran yang begitu penuh gejolak dan kekerasan pada akhirnya bisa membentuk karakter dan takdir suatu negara di masa depan. Ini pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.